Hai para Nick User dan kaum ibu rebahan yang ketiduran terus nggak bangun-bangun. Sebenarnya di judul video kali ini kita akan membahas anime-anime isekai apa saja yang akan rilis di tahun 2024 ini. Ya maaf banget ya, harusnya konten ini rilis di awal tahun. Cuma ini sudah bulan kedua terus pertengahan bulan. Ya ampun, cepet banget ya waktu berjalan. Dan sadarkah kalian, PS5 itu udah rilis 4 tahun yang lalu. Aduh, gila nggak kerasa banget ya. Tapi nggak apa-apa, karena gue juga sambil nunggu announcement beberapa anime-anime baru yang akan rilis di tahun 2024 ini. Dan tentu nggak semua anime ini pasti bakal rilis di 2024, karena mungkin akan ada beberapa yang akan diundur karena masalah atau kebijakan dari studio anime tersebut. Ya, ini adalah konten yang spesifik untuk anime-anime isekai. Nggak ada tuh istilah-istilah yang natif isekai kayak wibu zaman sekarang tuh emang ngadi-ngadi bikin istilah. Padahal itu cuma istilah anime fantasi biasa. Tapi pasti bakalan dibalas gini, One Piece juga fantasi bang. Ya udah nggak usah banyak bacot lagi seperti janji-janji pejabat ya. Apa saja kah anime-anime isekai yang akan rilis di tahun 2024 ini tanpa basa-basi? Shinobi no Wajidai wa Waru. Hazurewaku no Jotai Ijo Skill. Bang, kok lu sebutin judul anime itu nggak lengkap sih? Lah, masalahnya ya bang, judul anime isekai itu panjang banget coy. Kayaknya emang dasarnya anime isekai saja yang judulnya itu panjang-panjang dibandingkan dengan film-film lainnya gitu. Bahkan saking panjangnya judul anime isekai, artinya saja sudah merangkum sinopsis anime isekai tersebut. Seperti contohnya adalah anime ini yang akan diartikan menjadi aku akan menjadi yang terkuat karena kegagalan, Jotai Ijo Skill atau keterampilan yang tidak normal. Aku akan menjadi yang terkuat dan memusnahkan segalanya dengan mantra tingkat rendah. Nah lu pusing tapi ya begitulah artinya, agak-agak ribet emang kalau ditranslate. Jadi biar kalian lebih mudah memahami, biar gue jelasin saja. Anime ini nantinya akan bercerita tentang karakter yang bernama Mimori Touka. Nah tiba-tiba akan ada sebuah kejadian yang dimana si Touka dan teman-teman sekelasnya ini dipanggil ke dunia lain oleh Dewi Visis. Nah menurut sang Dewi yang memanggil mereka, teman-teman Touka itu akan dibagi menjadi beberapa rank hero. Antaranya adalah rank S dan rank A. Tapi si Touka malah mendapatkan rank E dan menjadi satu-satunya orang dengan rank terendah saat itu. Karena statusnya itulah, dia sangat direndahkan oleh teman-teman sekelasnya. Selain itu, skill Touka ini termasuk sebuah skill yang aneh dan dianggap sebuah kegagalan. Nah, oleh karena itulah si Touka ini ditinggalkan dan dibuang ke sebuah reruntuhan. Seperti yang bisa kita tebak ya, nanti karakter anime ini pasti akan menjadi sangat kuat karena motivasi dia yang sudah diremehkan. Remonster. Sesuai judulnya lagi nih, anime isekai ini tidak menceritakan tentang reinkarnasi seorang manusia menjadi manusia, tapi seseorang manusia menjadi monster, yang dimana Tomokui Kanata adalah seorang yang mati di usia muda. Tapi setelah dia ini mengalami kematian tersebut ya, dia ini akhirnya terlahir kembali ke sebuah dunia fantasi yang dimana tidak sebagai manusia atau raja iblis, tapi sebagai seorang goblin rendahan. Ya kalau kalian pernah mengandai-andai seandainya ya ada anime isekai yang MC-nya adalah seorang goblin gitu, mungkin bakalan seru. Yap, inilah animenya. Apalagi goblin itu sudah identik banget lah sebagai salah satu ras atau makhluk fantasi di dalam dunia anime isekai. Nah ternyata nanti si karakter utama ini menyadari sebuah sesuatu yang bisa membuat dirinya menjadi seorang goblin yang kuat dan memberikan kemampuan ajaib, yaitu dengan memakan monster-monster di dunia fantasi ini, dia akan mendapatkan sebuah kekuatan dari monster yang dia makan sesuai dengan kekuatan monster tersebut. Level 2 Karachit Data Motoyusha. Tiada hari tanpa judul-judul nge-cheat. Walaupun anime ini agak furi-furi dikit, tapi nggak apa-apa lah, wong saya suka kok. Tate no Yusa juga agak furi-furi dikit, tapi banyak yang suka gitu. Kalau kita sering melihat karakter anime overpower di level 99 atau di level 1000, nah di sini nggak coy. Karakter utamanya overpower karena dia ini level 2. Nah karena itu biar sini gue jelasin dikit. Anime ini nantinya bakalan berkisah tentang karakter yang bernama Banaza yang dipanggil ke dunia lain oleh sebuah kerajaan sihir yang bernama Sairut. Nah sebagai kandidat seorang pahlawan, dan memang kerajaan di dalam anime ini sudah memanggil ratusan pahlawan dari dunia lain setiap tahunnya untuk melawan seorang raja iblis.
Tapi karena Banazha ini hanya seseorang pedagang biasa, dia ini tidak memiliki sebuah kekuatan sihir khusus atau kemampuan bertarung, apalagi statistik tinggi untuk dirinya sendiri. Tentu, dia ini akan menjadi karakter dengan statistik yang rendah. Nah, tapi saat dia ini level 2, Banazha memperoleh sebuah kemampuan magis yang membuat dia menjadi seseorang yang bisa melampaui statistik batas normal. Tapi dengan kekuatan itu, dia lebih memilih untuk menjalani kehidupannya yang santai dengan istrinya yang seorang manusia serigala. Nah, kalau gitu mah gue juga mau gitu, apalagi ceweknya itu tobrut banget. Isekai Shikaku. Bosen bang, anime isekai yang lu sebutin gak zero to hero gitu. Pasti MC-nya overpower terus. Ya, gimana ya tong-tong. Nyari anime isekai kagak overpower itu susahnya setengah mampus kok. Tapi ada nih yang akan rilis tahun ini, yaitu anime isekai Shikaku. Nah, di mana? Anime ini nanti bakal mengikuti sebuah perjalanan Osamu Dazai, seorang penulis yang tiba-tiba berpindah ke dunia lain pada tahun 1948. Tapi, hal yang membuat Dazai berbeda dari protagonis isekai lainnya adalah bahwa dia bukanlah seorang pahlawan atau penyihir. Bahkan karakter utama ini selalu menjauh dari petualangan dan mencari kehidupan yang tenang. Dalam perjalanan hidupnya di dunia isekai ini, Dazai bertemu dengan sekelompok petualang yang sedang dalam misi menyelamatkan dunia dari Raja Iblis. Dan akhirnya, mau tidak mau karena sebuah keadaan, Dazai harus bergabung dengan mereka. Dan dengan menggunakan keterampilan menulisnya, Dazai membantu para petualang dan menulis cerita tentang perjalanan mereka. Nah, anime ini cukup unik dibandingkan dengan anime-anime isekai lainnya karena Osamu Dazai ini bukanlah sosok yang memiliki kekuatan overpower banget coy. Dia ini hanya seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya. Apalagi dengan konsep komedi gelapnya. Gua jamin anime ini bakal menghibur para penontonnya nanti. Tensei Kizoku Kantei Skill de Naryagaru. Nih anime gue rekomendasiin banget nih ke kalian ya, karena anime ini adalah anime isekai pembangun sebuah negeri dan pemberantas korupsi. Karena kita tahu lah ya, kasus yang paling nyusahin di sebuah negara pasti kasus korupsi salah satunya. Tukang pajak gak bayar pajak, yang harusnya internet menyeluruh di negara jadi korupsi. Lu yang harusnya bisa nonton video gua dengan 1080 atau 4K, cuma bisa nonton 480p sama 360p doang ya gara-gara kasus korupsi itu tuh. Bercerita tentang seorang pegawai yang meninggal. Nah, lalu dia ini akan terlahir kembali sebagai seorang yang bernama Ars Loven. Dia ini adalah seorang putra bangsawan. Meskipun begitu, dia ini tidak memiliki bakat dalam sihir atau berpedang. Tapi dia memiliki sebuah kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu skill penilaian. Nah, gunanya apa nih skill penilaian ini? Dengan menggunakan kemampuan ini, Ars nanti bakalan dapat menentukan kekuatan dari seseorang, seberapa besar potensi yang mereka miliki, dan apa saja bakat yang mereka miliki. Karena pemerintahan di dalam anime ini korup banget ya, sering banget terjadi sebuah pemberontakan, dan banyak bangsawan-bangsawan yang memperluas serta memperkuat wilayah mereka. Nah, dari sini nih, si karakter utama nanti bakalan merekrut orang-orang terbaik di sisinya untuk mengubah nasib negaranya tersebut. Isekai Yururi Kiko. Mungkin kalau kalian kebelet jadi bapak, ya anime ini bisa menjadi refreshing otak kalian karena ceritanya tentang orang yang mengasuh dua anak kembar di isekai. Bercerita tentang karakter utama yang dimana ada seorang dewa yang tiba-tiba bersujud di depan seseorang yang bernama Kayano Takumi ini. Dan ternyata si Takumi ini terbunuh karena suatu kesalahan dari dewa. Nah sayangnya dia tidak bisa dilahirkan kembali ke dunia yang sebelumnya. Namun menurut dewa dia bisa terus hidup di dunia yang berbeda. Nah sayangnya karakter dewa di sini emang agak lawak coy. Karena itulah lagi-lagi dewa membuat sebuah kesalahan dan memindahkan Takumi ke sebuah hutan yang berbahaya. Dimana di hutan tersebut itu dia menemukan sepasang anak yang akhirnya memutuskan untuk merawat mereka. Rikishi ni Nokoru Akujo. Dari semua yang tadi udah gua sebutin, anime isekai Zero to Hero udah, pembalasan dendam atau revenge saja udah, anime isekai yang membantai kaum-kaum Sarutobi ya udah, isekai yang menjadi monster juga udah. Pokoknya yang gua sebutin tadi itu konsep dan temanya udah beda-beda. Nah kali ini ada anime isekai bagi kalian yang suka dengan karakternya seorang villain atau penjahat. Menceritakan kisah dari Alicia, putri tertua dari keluarga Williams yang terhormat. Nah, garis keturunan keluarga ini terkenal karena kekuatan hebat ilmu hitam yang mereka kuasai. Sayangnya keluarga Alicia ini hanya sebagai karakter-karakter fiksi yang berasal dari sebuah permainan otome.
Sementara itu, ada orang yang sangat mengidolakan karakter Alicia ini, di mana dia ini adalah seorang wanita muda. Nah, ajaibnya, keinginannya itu untuk menjadi seorang villain terkabul coy, karena sebuah nasib yaitu mobil truk. Apalagi kalau anime isekai bukan mobil truk kan ya. Memang ya, ditabrak mobil truk itu adalah jurus ampuh menuju isekai coy. Nah, kejadian tersebut itu membuat dirinya terlahir sebagai Alicia yang berusia 7 tahun. Tapi sayangnya tujuan dia di isekai ini bukan untuk mengubah nasibnya atau menghindari takdir karena karma dari karakter penjahat yang dia perankan, seperti anime-anime yang menjadi villain pada umumnya. Si Alicia ini malah berminat untuk menjadi seorang penjahat nomor 1 yang tercatat dalam sejarah. Emang agak-agak gila nih karakternya. Nah, sekian itulah anime-anime isekai yang akan rilis di tahun 2024 ini. Nah, menurut kalian mana nih anime-anime isekai yang paling kalian tungguin? Tulis dari kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusur, sampai jumpa di next episode.